Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman sedulur semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Setelah melalui proses yang panjang, pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di wilayah Jawa Tengah, maka penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di wilayah Jawa Tengah telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/12 tanggal 14 April tahun 2022 untuk penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Kemudian Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/13 tahun 2022 tanggal 20 April tahun 2022 tentang penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang. Kemudian yang ketiga, Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/14 tahun 2022 tanggal 21 April tahun 2022 tentang penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen untuk Kabupaten Semarang. Jadi penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen untuk wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi 3 surat keputusan. Yang pertama, penetapan lokasi pembangunan untuk Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Kemudian yang kedua, penetapan lokasi pembangunan di Kabupaten Magelang. Dan yang ketiga, penetapan lokasi pembangunan untuk Kabupaten Semarang. Jadi tahapan persiapan pengadaan tanah telah selesai dengan diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, kegiatan selanjutnya setelah IPL atau penetapan lokasi apa ya? Setelah penetapan lokasi kemarin, maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Seperti mudik lebaran, halal bihalal, syawalan, dan lain-lain. Ini hanya bercanda ya teman-teman ya. Maka proses pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sampai dengan saat ini untuk tahapan perencanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sudah selesai. Kemudian juga tahapan persiapan pengadaan tanah dengan output penerbitan penetapan lokasi dan juga telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari, dan sampai dengan saat ini saya tidak mendengar adanya keberatan tentang penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Sehingga saya kira sampai dengan saat ini tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sudah selesai. Nah, selanjutnya tentunya proses pengadaan tanah nanti akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu pelaksanaan pengadaan tanah, dan juga nanti sampai dengan tahapan yang keempat, yaitu tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah sebelum dilaksanakan pembangunan konstruksinya. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah adalah proses yang cukup panjang juga ya. Jadi dimulai dari penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah, di mana Kementerian PUPR sebagai permakarsa pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen mengirimkan surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah, hasil dari tahapan persiapan pengadaan tanah, termasuk juga anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah kepada kantor wilayah ATR BPN Jawa Tengah sebagai
pelaksana pengadaan tanah. Kemudian setelah menerima surat permohonan dari Kementerian PUPR, maka kantor wilayah ATR BPN Jawa Tengah akan memverifikasi surat permohonan termasuk lampiran-lampirannya tersebut. Jika sudah sesuai dan lengkap, maka proses selanjutnya dapat dilaksanakan. Akan tetapi jika belum lengkap atau belum sesuai, maka harus dikembalikan kepada Kementerian PUPR untuk diperbaiki. Jadi untuk diketahui teman-teman bahwa saat ini ya sedang dilaksanakan proses penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah antara Kementerian PUPR dengan kantor wilayah ATR BPN Jawa Tengah ya. Siapa ya yang akan menjadi pelaksana pengadaan tanah? Ini adalah kantor wilayah ATR BPN Jawa Tengah. Akan tetapi karena Jalan Tol Yogyakarta-Bawen melalui beberapa kabupaten dan kota, maka sesuai dengan aturannya pelaksana pengadaan tanah kantor wilayah ATR BPN Jawa Tengah dapat menunjuk kantor pertanahan kabupaten atau kota sebagai pelaksana pengadaan tanah. Saya belum tahu apakah nanti untuk tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen ini apakah akan dilaksanakan oleh Kanwil ATR BPN Jawa Tengah atau ditugaskan kepada kantor pertanahan kabupaten kota. Kita tunggu saja ya teman-teman ya. Nanti untuk pelaksanaan pengadaan tanah juga akan dibentuk tim pelaksana pengadaan tanah yang terdiri dari beberapa personil dari lintas instansi ya, termasuk sampai camat dan desa. Setelah terbentuk tim pelaksana pengadaan tanah, tentunya nanti akan dilaksanakan koordinasi persiapan tim pelaksana pengadaan tanah. Ketua tim pelaksana pengadaan tanah akan membentuk Satgas A dan Satgas B, di mana Satgas A bertugas di dalam pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah, sedangkan Satgas B bertugas pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. Jika sudah siap, maka sebelum turun ke lapangan tentunya nanti akan ada pemberitahuan atau undangan pelaksanaan tahap inventarisasi dan identifikasi yang akan dilaksanakan oleh Satgas A dan Satgas B. Jadi silahkan teman-teman yang terdampak menunggu undangan pemberitahuan inventarisasi dan identifikasi yang akan dilaksanakan oleh Satgas A dan Satgas B. Untuk lebih jelasnya begini ya, nanti Satgas A akan turun ke lapangan melaksanakan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi sesuai penetapan lokasi atau IPL, kemudian melaksanakan pengukuran dan pemetaan batas per bidang tanah yang terdampak, kemudian juga pengolahan data hasil pengumpulan data fisik objek dan pemberian nomor identifikasi sementara, dan yang terakhir membuat peta bidang tanah. Sedangkan untuk Satgas B nanti akan turun ke lapangan mengumpulkan data-data yang terkait dengan nama, pekerjaan, alamat, pihak yang berhak, nomor induk kependudukan, KTP atau identitas lainnya, bukti penguasaan tanah bangunan, letak tanah, luas, nomor identifikasi bidang, status tanah dan dokumennya, jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah, penguasaan atau kepemilikan tanah, bangunan, benda lain yang terkait dengan tanah, bukti penguasaan ruang atas tanah, ruang bawah tanah, data ukuran, jenis, kualitas, detail bangunan, dan lain-lain. Selain itu juga data tanaman, jumlah, jenis, umur tanaman, kemudian data benda lain yang terkait dengan tanah seperti sumur artesis, pompa air, septic tank, dan lain-lain, pembebanan hak atas ruang atas tanah atau ruang bawah tanah, dan data pendukung lainnya. Nanti dari hasil inventarisasi dan identifikasi, Satgas
A akan membuat peta bidang tanah, sedangkan Satgas B akan membuat daftar nominatif pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Untuk jangka dekat ini silakan teman-teman yang terdampak menunggu saja adanya undangan pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagai bagian yang akan dilaksanakan dalam kegiatan proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Demikian teman-teman sedulur semua kegiatan yang akan dilaksanakan setelah tahapan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di wilayah Jawa Tengah, yaitu kegiatan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.